Jadi hati-hati kalau ngomong Mbak Cynthia Chandranaya, hati-hati. Sih, ini gue namakan permainannya koin hidup. Gue, Marcelo Radival, pesulap merah Indonesia, menantang Cynthia Chandranaya. Video kali ini, gue akan membahas seseorang yang lagi-lagi berulah nih. Ini orang gak kapok-kapok berulah ya. Ini juga gue bahas karena banyak request dari teman-teman semua melalui komentar YouTube dan inbox media sosial gue. Bang, bahas si Cece tuh, dia lagi kena karma atas fitnahannya ke lu dulu. Bang, bahas si Cece dong yang merendahkan MMA. Bang, orang yang fitnah lu dulu sekarang kena karmanya tuh, bahas dong di channel YouTube lu. Dan lain sebagainya. Banyak banget tuh komentar dan request yang masuk ke media sosial gue seperti itu. Nah, ini gue mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa gue punya prinsip dalam hidup. Gue tidak akan membicarakan atau membahas sesuatu hal yang tidak benar-benar gue kuasai. Maka dari itu, untuk kasus tersebut, gue memilih no comment. Tapi yang gue tahu dari kasus tersebut, itu bermula pada saat Mbak Cynthia Chandranaya ini membuat sebuah video yang memberitahu atau menginformasikan bahwa fighter MMA itu jago bertarung di ring, belum tentu jago bertarung di jalanan. Dan dia membandingkan dengan dirinya yang menjelaskan bahwa dia pernah bertarung dengan orang-orang jahat di jalanan, sehingga hal tersebut membuat fighter-fighter MMA merasa direndahkan, merasa seakan-akan fighter MMA ini lebih lemah daripada Mbak Cynthia Chandranaya ini. Lalu fighter-fighter MMA ini akhirnya ngajak diskusi nih ke Mbak Cynthia ini untuk membahas video tersebut. Tapi langkah yang diambil oleh Cynthia Chandranaya ini sangat tidak bertanggung jawab. Videonya malah dihapus dan malah memblokir akun media sosial dari fighter-fighter MMA yang ngajak diskusi ini. Akhirnya makin memanaslah kasus ini. Lalu akhirnya banyak tuh kemunculan video-video yang membahas tentang kebohongan di balik Cynthia Chandranaya ini. Nah, saran yang gue bisa berikan untuk kasus ini, ya tolonglah ketika lu berbuat kesalahan, jangan malah lari dari tanggung jawab. Jangan malah ngumpet, jangan malah kabur gitu. Tapi tolong tanggung jawab terhadap apa yang lu telah lakukan. Kalau emang salah, ya minta maaf. Kalau emang fighter-fighter MMA-nya ini salah paham, berikan klarifikasi salah pahamnya di sebelah mana. Jadi jangan mencontohkan hal yang tidak baik dengan lari dari tanggung jawab seperti itu. Gitu Mbak Cynthia. Oke, daripada gue membahas video yang tidak gue kuasai bidangnya, dalam hal ini MMA dan pencaksilat, karena bidang gue itu sebenarnya 3 hal, yaitu magic, hipnotis, dan rahasia perdukunan. Jadi kalau bidang-bidang ini, ayolah, gue bisa ngobrol banyak gitu. Gue tahu banyak, dari mulai kulitnya, dagingnya, sampai ke tulang-tulangnya gue tahu nih di bidang ini. Nah, lebih baik di video ini, gue lebih membahas secara detail video Mbak Cynthia Chandranaya yang pernah membahas video gue. Dan gue tekankan, di video Mbak Cynthia ini, banyak sekali kesalahan dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Gue akan membahas satu persatu dari mulai thumbnailnya yang clickbaitnya kelewatan nih, ya. Kamu bisa lihat sendiri nih di thumbnailnya. Di sini terlihat ada tulisan berani melecehkan pencaksilat. Saya tantang kamu. Woy. Di situ nulis nama julukan gue, pesulap merah, dan foto gue. Jadi seakan-akan di situ gue benar-benar melecehkan pencaksilat. Padahal isi videonya tidak ada satupun bukti yang membuktikan gue menghina pencaksilat. Gue tekankan sekali lagi, nggak ada satupun bukti yang membuktikan kata-kata gue atau perilaku gue atau tindakan gue atau gerakan gue yang melecehkan pencaksilat. Kita bahas nanti satu persatu videonya, oke? Dan di thumbnailnya ini kamu bisa lihat juga nih, ada kata-kata saya tantang kamu pesulap merah. Dan banyak subscribernya dia, banyak orang-orang yang nonton videonya cuma setengah beranggapan dia nantang gue buat adu silat. Padahal di videonya itu, nanti kita bahas deh tantangannya apa sebenarnya di video dia. Jadi bisa dibilang bahwa thumbnail ini banyak banget clickbait yang tidak sesuai dengan isi videonya gitu. Langsung aja kita bahas isi video yang pertama. Perguruan pencaksilat nih. Nah, ya. ini jelas perguruan merpati putih. Semua orang juga tahu ini perguruan merpati putih ya. Oke. Jadi di sini gue stop dulu. Dia mengatakan semua orang juga tahu bahwa ini perguruan merpati putih. Faktanya gua nggak tahu loh itu perguruan merpati putih. Dan faktanya gua nggak membahas tentang perguruan ini dari perguruan mana, perguruan ini perguruan apa. Yang gua bahas adalah pematahan besinya, bukan tentang perguruannya. Oke, lanjut lagi. Nanti
Jangan stop sampai sini nih nontonnya. Nontonnya sampai akhir. Akan banyak nih kesalahan-kesalahan yang dia ucapkan terhadap gua. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dia ucapkan yang tidak sesuai dengan fakta. Oke, lanjut lagi. Dulu ya. Oh, ada cara muternya, siap. Salah, cara Apalagi muternya saya salah. lihat di sini saudara Marcel berkomentar dengan nada yang kurang sopan, Kenapa jadi nyonglek aja? Emang sejak kapan nyonglek? seolah menyudutkan perguruan Merpati Putih. Oke, jadi di sini dia bilang gue berkomentar dengan nada yang tidak sopan. Nada yang tidak sopan tuh yang kayak gimana coba? Menurut gue, yang tidak sopan itu elu, yang motong-motong video gue seenak jidat, yang gue bahas perdukunan, dibilangnya bahas pencaksilat. Terus juga dia mengatakan seolah-olah, lagi-lagi pendapat yang tidak sesuai dengan fakta. Dia bilang seolah-olah gue menyudutkan Merpati Putih. Padahal dari awal video sampai akhir video yang gue reaction, itu gue nggak menyebutkan sama sekali tentang Merpati Putihnya. Dan gue nggak membahas sama sekali tentang Merpati Putihnya. Nggak percaya? Coba tonton video gue secara full. Siap. Gue suka gaya lu nih bocil. Gila, ini percaya dirinya mantep banget ya. Lanjut lagi. Oke, nah jadi dari situ dia potong tuh. Padahal ada selanjutnya, kata-kata selanjutnya, yaitu yang ini nih video gue. Oh iya, perlu gue tegaskan bahwa gue nggak membahas tentang perguruan pencaksilatnya ya di sini ya. Karena kalau perguruan pencaksilat, atraksi seperti ini tuh nggak ada unsur penipuannya. Biasanya mereka cuma untuk show off atau menghibur dengan atraksi mematahkan besi menggunakan tangan kosong ini. Nggak ada unsur penipuan sama sekali. Beda lagi dengan dukun atau orang yang katanya pintar, yang biasanya mereka melakukan hal seperti ini dan mengatakan bahwa hal ini akibat dari jimat tertentu. Dan ujung-ujungnya mereka akan jual benda sampah yang mereka sebut jimat dan mengatakan bahwa jimat tersebut dapat meningkatkan tenaga dalam. Nah, jadi udah jelas nih bahwa gue menampilkan reaction video pencaksilat tersebut itu untuk membedakan antara dunia pencaksilat dengan dunia perdukunan yang gue bahas. Ya, dan selesai tuh. Bahas tentang pencaksilat itu cuma sampai menit 3:40 itu doang tuh, ya. Selanjutnya gue reaction video yang lainnya, bukan pencaksilat. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Jadi, dari pendapat dia yang tidak sesuai dengan fakta ini, gue bisa simpulkan bahwa bukan gue yang menyudutkan Merpati Putih, tapi yang sesuai fakta adalah si Cynthia ini yang menyudutkan gue seolah-olah gue menyudutkan Merpati Putih. Dan gue nggak pernah menyebutkan tentang Merpati Putihnya. Karena gue memilih video tersebut untuk gue reaction bukan karena dari Merpati Putihnya, tapi karena adegan lucu yang dipraktekkan oleh praktisi anak kecil pencaksilat tersebut. Jadi bisa ditekankan bahwa di sini bukan gue yang menyudutkan Merpati Putih, tapi si Cynthia ini yang menyudutkan pesulap merah seolah-olah menyudutkan Merpati Putih. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Kalau dukun-dukun biasanya Nah, yang di sini sampai bawa orang sakti dengan gaya kalau menurut saya kurang pantas. Oke, jadi di sini dia bilang bawa-bawa orang sakti. Emang bukan bawa-bawa orang sakti. Gue emang ngejek dan menghina dunia perdukunan. Dan gue bahkan menegaskan dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak cabul ya nipu. Kalau emang ada dukun yang beneran sakti beneran, datanglah ke sini ke Jakarta, tunjukin apa yang dia bisa kesaktiannya. Gue pastikan gue bisa bongkar rahasianya secara langsung di lokasi. Dan juga mengandung unsur mendiskriminasi tenaga dalam. Nah, ini dia bilang mengandung unsur mendiskriminasi tenaga dalam. Padahal di video gue tersebut nggak ada bahas tentang tenaga dalaman. Di situ gue bahas tentang aktingnya dukun ketika mau mempraktekkan keajaiban. Dimana yang dipraktekkannya itu keajaiban receh, tapi aktingnya banyak. Gitu, bukan tentang tenaga dalam. Ya, jadi hati-hati kalau ngomong Mbak Cynthia Chandranaya, hati-hati. Lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Hal yang saudara Marcel sudah tahu, tentunya saya juga sudah tahu karena saya juga dari pencaksilat. Tapi ada hal yang saya tahu yang saudara Marcel belum tahu. Oke, jadi di sini bisa gue tekankan ya. Dia bilang ada sesuatu hal yang dia tahu, tapi gue nggak tahu. Ya, kita cari tahu. Kira-kira menurut dia apa yang gue nggak tahu nih ya? Coba kita cari tahu ya. Oke, saya akan coba jabarkan. Tuh, dia mau jabarin nih guys. Oke. Pencaksilat itu ada tingkatan-tingkatan dan levelnya. Dalam pencaksilat ada tingkatan-tingkatan.